Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Nabira Gunadi, NPM 037 12 0041. Nama saya Nabila Rizkika dengan NPM 0371 20131. Ini kami memiliki proyek yang berjudul Siklus Batuan dan Proses Terjadinya Tsunami. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kajian Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan beserta langkah-langkahnya. Di sini kami memiliki bahan alat seperti styrofoam, gunting, lem, kardus, tusuk gigi, origami, wadah, tanah, dedaunan, dan air. Pertama, kami menggambar di atas styrofoam menggunakan cat akrilik. Setelah menggambar, di sini saya membuat pola sesuai dengan batuan. Setelah dibuat pola, saya menggunting pola yang telah saya buat. Lalu di sini saya menempel ditempel. Nah, di sini sudah ditempel gambar dari siklus batuan tersebut ke kardus. Setelah ditempel, lalu ditusuk menggunakan tusuk gigi. Nah, di sini terdapat magma, batuan sedimen, dan lain-lain. Nah, aku akan menjelaskan bagaimana siklus batuan terjadi. Proses siklus batuan yang pertama yaitu pembekuan pada magma. Siklus batuan dimulai dari magma, yaitu batuan cair dari bawah permukaan bumi. Berjalannya waktu dan adanya tekanan yang meningkat membuat magma membeku dan terjadi proses kristalisasi. Proses ini bisa terjadi di bawah permukaan bumi atau di atas setelah terjadi letusan gunung berapi. Proses kristalisasi inilah yang menghasilkan batuan beku. Selanjutnya, pelapukan batuan beku. Batuan beku ini muncul di permukaan bumi lalu mengalami pelapukan. Proses batuan beku, hancur dan terurai ini berlangsung secara perlahan. Faktor yang mempengaruhi penguraian batuan beku adalah cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang ketiga, pergerakan batuan hasil pelapukan batuan beku di permukaan lereng bergerak berkat gaya gravitasi sebelum akhirnya bergerak melalui air mengalir, air, angin, atau gelombang. Partikel hasil pelapukan batuan beku dan zat yang larut menjadi sedimen yang mengendap. Sedimentasi sebagian besar endapan bergerak ke arah lautan atau mengendap di daratan sekitar sungai, cekungan gurun, rawa, dan lainnya. Selanjutnya ada metamorf. Nah, batuan sedimen akan terkubur jauh di permukaan bumi karena proses pembentukan pegunungan atau diterobos massa magma. Proses ini mengakibatkan tekanan atau panas yang tinggi sehingga terjadi perubahan lagi, yaitu menjadi batuan metamorf. Nah, yang terakhir, pencairan ke magma. Batuan metamorf yang berada di bawah permukaan bumi akan terpapar suhu panas yang semakin tinggi sehingga membuatnya meleleh dan menjadi kembali magma. Kemudian siklus ini kembali ke tahap awal dan terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya. Dari proses siklus batuan ini, energi panas bumi adalah tahapan awal dan akhir yang menjadi penggerak siklus tersebut. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar hingga menghantam pesisir dengan
kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh aktivitas di dasar laut, seperti aktivitas tektonik di bawah laut, letusan gunung api di bawah laut, maupun longsor yang terjadi di dasar laut. Proses terjadinya tsunami adalah keadaan lempeng bumi pada wilayah subduksi dalam keadaan normal. Lempeng benua mengalami pengangkatan, sebuah gempa tektonik terjadi di wilayah subduksi, dan gelombang laut raksasa akibat energi yang dilepaskan menyebabkan gelombang tsunami. Terjadinya tsunami dapat ditandai dengan fenomena surutnya muka air laut secara drastis, munculnya suara dentuman yang keras di laut, dan tanah bergetar atau bahkan terjadi gempa. Di sini kami telah menyiapkan tanah dan dituangkan air di lahan yang kosong sebelahnya. Tsunami terjadi ketika air pasang yang surut tiba-tiba naik ke permukaan dan akhirnya dituangkan air secukupnya, dan tsunami terjadi ketika air pasang yang surut dan tiba-tiba naik ke permukaan dan menerjang yang ada di daratan seperti pohon, rumah, dan lain-lain. Sekian video yang sudah kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.